Episode 57. Alia kesal, Stefan segera melajukan mobilnya pulang ke mansion. Setelah melihat live drama tadi, dia tidak bisa menahan diri. Sudah beberapa hari ini dia tidak menyentuh istrinya itu. Setelah beberapa saat mobil itu masuk ke pekarangan mansionnya. Dengan sedikit berlari Stefan masuk ke dalam mansion. Para penjaga menunduk ketika melihat tuannya datang. Stefan melihat Rebecca telah menidurkan Alven di ruang tengah dengan menggendongnya. Lalu dia mendekat dan melihat putranya yang sudah terlelap di gendongan Oma Rebecca. Stefan mencium kening Alven, kemudian dia mengelus pipi gembel milik putra tampannya itu. Tampan sekali kamu, Kid. Pasti kalau sudah besar akan banyak gadis yang mengantri, ucap Stefan menol pipi putranya. Steve, kau sudah kembali? Katanya mau menemui Reno? Tanya Rebecca kepada putranya. Reno sedang sibuk, Ma. Dia sedang tidak bisa diganggu, jawab Stefan berjalan dan berlari di tangga menuju lantai atas. Sedangkan Rebecca hanya menaikkan sebelah alisnya mendengar jawaban Stefan. Sejak kapan Stefan tidak mau mengganggu kesibukan Reno? Memang sesibuk apa asistennya itu? Biasanya juga dia harus dinomorsatukan dulu, gumam Rebecca. Tidak tahu saja Rebecca kalau Reno sedang memadu kasih dengan Roser. Stefan sepertinya memberi waktu Reno untuk bersenang-senang dulu. Teh Carol datang dari arah dapur membawa 2 mangkuk puding dan menaruhnya di atas meja. Rebecca, apakah Alven sudah tidur? Tanya Carol. Iya, sebaiknya aku tidurkan sekarang. Mari siapkan selimut untuk Alven. Baik Nyonya, jawab Mary sambil mengikuti langkah Rebecca. Bintang-bintang, Stefan membuka pintu kamar utama. Dia melihat istrinya sedang terlelap di ranjang king size-nya itu. Sayang, seru Stefan sambil mendekati Allen. Nyenyak sekali tidurmu, apa kamu kecapekan? Ucapnya sambil ikut berbaring di samping sang istri. Stefan memiringkan tubuhnya menghadap Alia yang tidur terlentang. Alia, bangun sayang, Stefan mencium pipi istrinya. Tapi Alia tidak bergeming sama sekali. Dia masih asik dengan dunia mimpinya. Stefan tidak tinggal diam. Tangannya menyentuh 2 benda kesukaannya yang terlihat semakin besar dan kencang. Alia melenguh merasakan ada seseorang yang menyentuhnya. Tapi kemudian dia tenang kembali. Stefan meneruskan kegiatannya sambil menciumi pipi Alia berkali-kali. Alia yang merasa terganggu itu membuka matanya. Dilihat wajah tampan suaminya yang sudah sangat dekat. Sayang, aku ingin dong. Aku ngantuk, Stefan. Jawab Alia cepat yang sudah tahu maksud suaminya itu. Tidurlah, tidak apa-apa. Aku akan melakukan dengan pelan, jawab Stefan. Sudah membuka kemejanya. Alia melotot, tidak jadi mengantuk mendengar ucapan suaminya itu. Apa maksudnya akan melakukan itu dan menyuruhku tidur? Apa dia kira aku ini robot tidak berperasaan? Batin Alia menghela nafas. Tidak, baiklah kita lakukan. Aku tidak akan tidur. Ucap Alia membuat Stefan senang. Sebenarnya dia juga merasa kasihan terhadap istrinya itu. Tetapi dia sudah menahan beberapa hari ini, sungguh membuatnya begitu merindukan sarang hangatnya. Apalagi setelah melihat Reno dan Rosa, yang membuat dirinya semakin rindu pada kehangatan sang istri. Alia sebenarnya sangat kesal dengan tingkat level kemesuman suaminya itu, tapi jujur dia juga merasa bahagia melihat Stefan yang sungguh setia, tidak mau bermain dengan wanita lain walau sedang sangat nafsu. Dia lebih memilih mengganggu sang istri walau akhirnya Alia menggerutu tapi dengan senang hati masih melayani suaminya itu. Perlahan Stefan menyingkap baju terusan Alia, mengelus perut buncit istrinya, yang berisi anak kedua mereka yang sudah memasuki bulan kelima itu. Stefan mencium perut sang istri. Cup, Daddy akan menengokmu sayang. Stefan dengan hati-hati melakukannya dari belakang. Tidak mau membuat Alia merasa sakit, karena sedang hamil. Dengan memeluk erat dan memainkan 2 benda favoritnya, dia bergerak perlahan. Stefan sangat menggilai tubuh Alia. Tidak ada wanita lain yang bisa membuatnya turn on hanya dengan melihat kemolekannya. Waslah author bingung nulisnya lagi, akak Rader bayangin sendiri aja.
Pemaklum masih di bawah umur. Bintang, 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 bintang. 1 jam kemudian, Diding, Mimi, wah. Alvan terbangun dari tidurnya. Dia menangis memanggil kedua orang tuanya. Mary yang menjaga Alvan di kamarnya langsung berlari ke arah box tempat tidur Alvan. Tuan kecil Alvan sayang, sudah jangan menangis. Mary menggendong Alvan dan menenangkannya agar berhenti menangis. Ada apa, Mary? Kenapa Alvan menangis? Ucap Carol yang masuk ke kamar cucunya karena mendengarnya menangis. Tuan muda bangun dan langsung menangis mencari Tuan Stephen dan Nona Alia. Nyonya Carol, jawab Mary. Sini sayang, aku bawa kamu ke kamar Mom dan Dad ya. Sudah jangan menangis lagi, ucap Carol menggendong cucunya. Tangisan Alvan mereda ketika Carol akan membawanya kepada kedua orang tuanya. Dengan perlahan Carol membawa Alvan di gendongannya menuju kamar utama Alia dan Stephen. Tok, tok, tok. Carol mengetuk pintu perlahan, tapi belum terbuka. Dia mengetuk lagi agak keras. Tyler, Stephen, Alvan mencari kalian, seru Carol. Tidak lama pintu pun terbuka. Stephen keluar dengan rambut yang basah, sudah memakai kaos dan boxer. Ada apa sayang? Alvan mencari Daddy? Ucap Stephen mengambil Alvan dari gendongan Carol. Dia menangis memanggil kalian, jawab Carol menatap ke dalam kamar melihat putrinya itu baru keluar dari dalam kamar mandi. Stephen menciumi wajah sang putra gemas, sedangkan Carol menatap curiga kedua anaknya itu. Alia menghampiri putra dan suaminya. Dia mencubit pipi Alvan, sedangkan yang dicubit malah tertawa senang. Carol benar-benar merasa bahagia melihat keharmonisan keluarga putrinya. Alia sudah mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara dari Stephen. Untung kalian melakukan dengan cepat. Ingat ya, kamu masih punya babi yang sewaktu-waktu mencarimu sayang. Jadi jangan lama-lama olahraga ranjangnya, ucap Carol kemudian pergi dari hadapan ketiga orang itu dengan tersenyum. Apa Mami tahu? Tanya Alia. Tahu apa? Kita habis begituan. Begituan apa sayang? Tanya Stephen lagi. Sudahlah, ayo Alvan kita pergi, tinggalin Daddy sendiri, jawab Alia kesal melihat suaminya yang pura-pura bodoh itu. Stephen terkekeh melihat kekesalan sang istri. Sayang, bagaimana aku tidak mencintaimu kalau kamu begitu menggemaskan? Bersambung.